Shalom, selamat hari Minggu. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saudara, sebelum kita mulai renungan kita hari ini, saya terlebih dahulu mengucapkan kalau tadi pagi tidak tayang karena ada kendala. Mudah-mudahan malam ini tidak ada lagi kendala. Ya, kalau memang terkendala, itu kita pindahkan minggu depan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan doa Bapak Ibu. Bagi saya pribadi, saya bisa merasakan semakin hari saya semakin sehat dan banyak banyak progres ya. Jadi semakin fit dan kita doakan juga tetap untuk koneksi internet di sini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya seperti yang saya katakan Bapak Ibu, saya sudah membuka layanan doa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, silahkan karena saya beserta isi keluarga saya akan membuat doa terobosan setiap malam ya, dimulai jam 8 pagi. Nah, ini kita mulai dari keluarga dulu, nanti kita kalau kita sudah bisa konsisten dengan baik, berjalan dengan baik, kita akan membuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang mau kami dukung di dalam doa, silakan karena sudah ada doa terobosan setiap hari jam 8 malam ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih dari Filipi 3 ayat 10 tentang kuasa kebangkitan. Yaitu kita akan melihat bagaimana perubahan satu tokoh yang sangat besar pengaruhnya dalam perjanjian baru, yaitu dari tokoh Rasul Paulus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, hari ini, hari Minggu, yaitu adalah hari kemenangan kami, hari di mana kami setiap hari Minggunya memperingati Kristus bangkit, Kristus menang atas maut. Itu sebabnya kami adalah umat-umat pemenang. Hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus yang membakar hati kami, sehingga kami ya Tuhan, hati kami membara, hati kami terbakar, hati kami semangat mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, biar Roh Kudus yang pakai, biar setiap pengajaran firman yang keluar dari mulut hamba-Mu membawa terobosan baru di dalam kehidupan setiap orang yang mendengar. Yang lemah kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dibuburkan, yang berat diberi keringanan, yang sedang bergumul dikabulkan doanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendakilah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kita bisa melihat bahwa pernyataan Rasul Paulus ini adalah pengalaman hidupnya. Dia katakan mengenal Dia. Rasul Paulus memang belum pernah mengenal Dia. Kita tidak bisa tahu apakah mereka pernah bertemu secara fisik, tapi mereka sama-sama sekolah rabi ya. Ya, jadi kita tidak tahu apa mereka pernah satu sekolah, beda kelas, tapi yang pasti mereka pernah sama-sama sekolah rabi ya. Karena kalau orang Yahudi memanggil rabi berarti itu tidak boleh sembarangan panggil. Berarti orang itu harus benar-benar rabi ya. Nah, jadi kita tidak bisa tahu apakah mereka pernah bertemu secara fisik atau tidak. Yang pasti kita tahu mereka sama-sama sekolah rabi. Nah, Rasul Paulus belum pernah, kita tidak tahu apakah pernah bertemu langsung atau tidak. Tapi yang pasti kita tahu Rasul Paulus dia ingin mengenal Yesus ya, mengenal Yesus ya dari pelayanannya ya. Kita lihat dari tulisan-tulisannya bagaimana Rasul Paulus itu merindukan mengenal Yesus lebih dalam, sehingga kita juga bisa belajar dari tulisan yang diilhamkan Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Kita bisa belajar mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yang kedua yang di sini dia berbicara itu mengenal kuasa kebangkitan. Ini luar biasa sekali. Kita semua tahu ya, Rasul Paulus atau Rabi Saul ya, Rasul Paulus
Dia adalah seorang yang benci dengan Kristen. Dia adalah penganiaya umat Tuhan, ya. Dia sangat benci sama sekali, ya. Oleh sebab itu, saat itu dia mau meminta itu surat, ya, izin khusus, ya, dia perjalanan menuju Damaskus. Pada saat itulah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita tahu bahwa pertemuan dia dengan Yesus itu membawa satu pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita nanti pelajari tentang kehidupan Rasul Paulus secara khusus, di saat itu ada banyak orang meragukan dia. Ada banyak orang mempertanyakan dia, bahkan mungkin orang pertama-tama curiga dengan dia atau takut dengan dia. Ih, nanti kita dibunuh. Atau jangan-jangan orang ini pura-pura baik, lalu nanti tiba-tiba menganiaya. Tentu pasti ada kecurigaan-kecurigaan itu. Saudara, ada satu konteks di mana Rasul Paulus membela kerasulannya, bahwa dia memang bertemu dengan Yesus. Ada transformasi yang signifikan ketika dia bertemu dengan Yesus. Walaupun Rasul Paulus tidak punya pengalaman khusus seperti ke semua murid, ya, semua murid, ya, yaitu murid-murid yang pernah bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya. Dia memang belum pernah bertemu secara pribadi, secara fisik. Tapi dalam penglihatan, yaitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yaitu dalam terang kemuliaannya, itulah yang membuat dia buta selama 3 hari. Dan dia belajar, dan dia dididik di situ. Selama 3 hari itu. Baru dia, kalau kita pelajari, sebenarnya Rasul Paulus juga tidak langsung dia terjun dalam pelayanan. Dia juga masih masa training, ya. Tapi kita bisa melihat dia pelayanannya begitu luar biasa. Bahkan 2/3 dari perjanjian baru adalah tulisan Rasul Paulus. Ada satu perubahan yang signifikan di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudara, mungkin saudara merindukan ada terobosan di dalam hidupmu, atau mungkin seperti yang saya katakan, ada yang Anda ingin rubah di dalam pribadi saudara. Ada kerinduan untuk berubah. Anda sudah berubah, mencoba berubah, ya. Misalnya Anda berubah, lalu balik lagi, berubah, balik lagi. Saya katakan semua orang sebenarnya punya pengalaman demikian. Misalnya seperti yang saya katakan jatuh bangun, ya, misalnya contoh pengalaman saya pribadi, misalnya marah, ya kan? Saya kadang-kadang udah berdoa jangan sampai marah-marah berlebihan, karena kalau saya marah bisa naik tensi kan. Pastinya tensinya bisa naik, bukan hanya marah saja, artinya karena saya punya riwayat darah tinggi kan, jadi kalau marah itu bisa tensinya tinggi gitu. Jadi saya belajar untuk bersabar dalam menghadapi segala hal. Tapi kadang juga seperti yang saya katakan tadi, masih marah, tapi ya puji Tuhan marahnya sudah tidak berlebihan, ya. Artinya marahnya dalam tahap wajar, dan marah pun saya sudah tidak mau lama-lama karena itu bikin pusing kepala, khawatir khawatir apa naik tensi. Nah, ini contoh dari pengalaman hidup saya. Ya, jadi kemarin saya bilang pengalaman jatuh bangun itu salah satunya. Misalnya khawatir berlebihan. Kadang-kadang memang sebagai manusia kita tergoda, ya, atau bahkan saya bilang terjerumus dalam kekhawatiran. Kalau khawatir sebentar itu normal, tapi kadang-kadang kita khawatirnya berlebihan. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, ini secara pribadi, saya pribadi kadang-kadang sampai berlebihan. Itu yang saya bilang tadi, jatuh bangun. Tapi sekali lagi, itu sebenarnya proses. Saya bisa melihat saudara, setelah kami menikah dulu, pertama-tama menikah itu, aduh, kadang-kadang istri saya sampai
pijit ini kepala saya ya. Saking banyak pikirannya. Terlalu banyak yang dipikirkan. Padahal apa yang saya pikirkan itu nggak pernah terjadi. Nah itu seiring seiring berjalannya waktu ya saya mulai mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan rasa khawatir. Nah yang seperti ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang Anda mau ingin harapkan atau terobosan apa yang Anda rindukan dalam hidup saudara. Hari ini saudara saya mau mengingatkan kita. Kalau kita mau mengalami terobosan baru dalam hidup kita, kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Memang Rasul Paulus dia tidak pernah berdoa supaya dia mengalami transformasi yang luar biasa. Yesus sendiri yang datang kepada dia karena Yesus punya rencana yang besar dalam hidupnya. Berarti ada satu transformasi. Kemarin kita bisa melihat dari Petrus. Petrus ketika dia bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, hidupnya berubah, hidupnya tidak pernah sama lagi, ya. Thomas, ya, hidupnya berubah. Dia yang tadinya percayanya mesti melihat setelah dia bertemu Yesus yang bangkit itu. Dia bukan menjadi Thomas yang suka ragu-ragu, tapi dia menjadi seorang Thomas yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Thomas itu pelayanan ke India. Luar biasa. Dan Rasul Paulus, wow, ada satu transformasi yang besar dalam hidupnya. Apa yang mau saya katakan? Lihat di sini. Saya mau simpulkan bahwa setiap orang yang bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, hidup mereka berubah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hari ini saya mau mengingatkan kita semua. Kalau saudara dan saya mau merindukan satu terobosan baru dalam hidup saudara, saya tidak tahu apapun terobosannya, ya. Mari kita berdoa, ya. Mari kita minta supaya kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya ini adalah hal yang Tuhan kirain kalau kita meminta kepada Roh Kudus supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan itu. Saya percaya dan saya sangat percaya bahwa Roh Kudus sanggup membawa kita mengalami kuasa kebangkitan itu sehingga ada satu perubahan yang signifikan, sehingga ada satu terobosan baru dalam hidup kita. Sekali lagi saudara-saudara, saya percaya doa itu adalah senjata kita yang powerful. Doa itu adalah doa itu adalah alat kita yang luar biasa, ya. Kita kita manusia sangat terbatas, tapi ketika kita berdoa, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Sekali lagi kita manusia terbatas, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas, maka tak ada yang mustahil baginya. Saudara-saudara, saya mengundang kembali saudara-saudara, bila saudara-saudara memiliki pokok doa, silakan. Saya sudah buka layanan pokok doa di sini dan dengan senang seperti yang saya katakan, saya dan seisi rumah saya sudah komitmen berdoa secara khusus bagi saudara, ya. Bagi yang saudara-saudara yang terlibat dalam mengirim pokok doa, kami akan berdoa, ya. Setiap malam kami mengadakan doa terobosan. Jadi Bapak Ibu yang mau mengirimkan pokok doanya, dengan senang hati kami akan berdoa, ya. Haleluya. Saudara-saudara, kita percaya, ya, dengan doa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Saudara, kalau saudara mau merindukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup, mari berbuat sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan. Hari ini saudara, hari ini saya mendapat insight atau wawasan, ya, atau pencerahan untuk membuat secara konsisten dua terobosan. Dan untuk renungan ya tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena itu akan recording, jadi tetap berjalan. Nanti tetap saya pertimbangkan apakah nanti itu schedule-nya dirubah supaya nanti belajar firman Tuhannya sekaligus. Nanti saya coba pertimbangkan untuk itu, karena lagi-lagi pertimbangannya jaringan internet di sini. Jadi setidaknya saudara, apa yang mau sampaikan,
Ketika kami berdoa, ya ketika renungan itu tayang, kami sedang berdoa, berdoa bagi Anda yang sedang menyaksikannya. Dan untuk saat ini memang saya secara pribadi rindu sebenarnya membuka doa ini. Hanya saja saat ini kendala internet, kendala jaringan, itu sebabnya untuk sementara kita membuka layanan doa. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau didoakan silahkan. Karena apa? Saya percaya ketika kita sama-sama berdoa, ketika kita sama berdoa, kita meminta Roh Kudus ya, membawa kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Saya percaya di situ ada terobosan-terobosan baru. Di situ ada transformasi-transformasi yang baru dalam hidup kita. Kita bisa melihat, kalau kita bahas ini nanti satu persatu, saudara, tentang kuasa kebangkitan, tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita bisa melihat ada perubahan yang begitu luar biasa. Memang tidak dijelaskan semua detailnya, tapi kita bisa melihat ada transformasi di dalam kehidupan setiap orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita bisa lihat itu di dalam nanti kisah para rasul, kita bisa melihat di situ ada kebangunan rohani yang luar biasa. Itu karena apa? Karena mereka mengalami namanya kuasa kebangkitan itu. Nah, saudara-saudara, kebangunan rohani jangan kita berpikir pertobatan besar-besaran seperti dahulu, itu benar. Tapi yang pertama, saudara, saudara dibangunkan secara pribadi. Saudara berapi-api. Saudara balik lagi cinta mula-mula. Cinta mula-mulanya semakin bertambah sama Tuhan. Itu kebangunan rohani pertama. Bila itu terjadi dalam semua orang, maka kebangunan rohani terjadi secara keseluruhan. Jadi kebangunan rohani itu dialami secara personal, kemudian dapatnya secara global. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang membawa transformasi yang signifikan dalam kehidupan saudara-saudara. Kuasa kebangkitan itu juga sanggup membawa terobosan dalam hidup saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang Anda rindukan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pokok doa saudara, kecuali Anda kirimkan ke dalam SMS ini, dan kami akan berdoa supaya terobosan itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudari semua. Jadi saudara-saudara, malam ini kita sama-sama berdoa. Saya belum tahu apa yang menjadi pokok doa saudara, tapi saya akan berdoa secara umum ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami boleh bersama-sama, yaitu kami bisa melihat ada di dalam dari pengalaman Rasul Paulus bahwa dalam kuasa kebangkitan ada kuasa yang mentransformasi yang signifikan. Ada kuasa terobosan di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu. Itu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau lebih banyak lagi meluangkan waktu lebih banyak mencari Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Ketika kami berdoa, ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kami manusia terbatas, tapi kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apapun ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu belum tahu apa yang menjadi pokok doa subscriber di sini atau orang-orang yang menyaksikan channel ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, biarlah Roh Kudus yang membawa setiap orang yang menonton channel ini mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa yang mentransformasi itu, mengalami kuasa yang membawa terobosan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudaraku, saya percaya ada terobosan dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, sama-sama kita berdoa. Sekali lagi, tak henti-hentinya saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok doa, kami sudah membuka layanan doa seperti yang sebutkan kemarin. Kita sudah buka layanan doa. Silakan dikirim pokok doanya di 08588187.000 ya. Saran saya dikirim via WA. Tulis pokok doanya, namanya, kotanya, dan pokok doanya ya. Jadi kita bisa nanti sama-sama berdoa. Nanti saya umumkan seperti yang saya umumkan tadi. Kami berdoa setiap jam 8 malam ya. Ini untuk live streamingnya belum tahu, kalau recording pun itu nanti melihat situasi dan kondisi. Tapi yang utama kami berdoa supaya terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan saudara-saudari semua. Sekali lagi saya ucapkan
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.